Persoalan tata kelola sampah kian nyata usai peristiwa kebakaran yang terjadi di TPA Jatiwaringin. Lalu apa strategi pemerintah untuk menjinakkan bom waktu tata kelola sampah? Saya akan tanyakan secara eksklusif kepada Menteri Lingkungan Hidup, Bapak Jumhur Hidayat. Pak Jumhur, terima kasih untuk waktunya, Pak. Ya, Mas Dipo, siap. Saya akan langsung tanyakan poin persoalannya, Pak, bahwa pemerhati lingkungan, termasuk juga DPR, menduga kuat bahwa kebakaran yang terjadi di TPA Jatiwaringin ini disebabkan karena open dumping. Betul demikian? Open dumping dan cuaca panas yang berkepanjangan. Open dumping dan cuaca panas? Ya. Oke. Dan boleh jadi itu ada sedikit percikan api saja, langsung bisa nyamber, karena itu open dumping di kita tuh masih artinya ya, karena ada sampah-sampah yang organik, yang membusuk, yang menghasilkan gas metan. Dan itu tumpukannya sampai puluhan meter kan. Dan karena itu harus ada, dan sudah dilakukan mitigasi, kita sudah edarkan ke semua wali kota dan bupati, Pemda, langkah-langkah yang harus diambil, dan kita membentuk semacam satgas lah di sini. Satgas pemantau TPA? Pemantau TPA. Jadi satu persatu nanti kan kita cek apakah dia udah mengerjakan A, B, C, D yang kita minta itu. Contoh misalnya, pastikan ada monitoring dari Pemda, misalnya Satpol PP atau apa, jangan sampai ada orang yang merokok misalnya sembarangan di situ. Kemudian kalau ada apa ranting-ranting yang kering sekali di pinggir itu mudah terbakar, itu yaitu didinginkan dengan disiram, siapkan pemadam kebakaran dari sejak awal, dan bikin embung misalnya juga supaya kalau ada apa-apa air mudah diambil. Nah, kemarin kita sempat ada masalah kan karena susah cari air waktu itu. Oke, tapi yang menjadi menarik adalah kita tahu Pak Jumhur bahwa TPA Jatiwaringin ini sebenarnya sudah disegel pada tahun lalu. Tapi pertanyaannya, mengapa masih terjadi kebakaran ini, Pak? Kita ini masih cuma ngumpulkan, angkut, buang. Kan masih gitu kan? Iya. Nah, kumpulkan ini campur aduk antara organik, anorganik, residu, apa semua. Padahal organik itu bekas makanan yang bisa terurai itu cepat busuk ya. Itu bisa 55-60%. Jadi kalau itu masuk ke semua TPA pasti terjadi pembusukan, pasti menghasilkan gas metan. Bukan hanya mudah terbakar, tapi itu juga merusak emisi kita. Gitu. Oke, kalau saya kutip dari data yang kemudian dimiliki oleh Kementerian Lingkungan Hidup, dari 550 TPA di Indonesia, bahkan 66% diantaranya ini open dumping. Apakah hal ini menjadi cerminan bahwa ada kegagalan sistemik, Pak, dalam proses tata kelola sampah kita? Selama 10 tahun terakhir, ketika lingkungan hidup digabung dengan kehutanan, titik beratnya itu tidak pada lingkungan hidup, titik beratnya pada mungkin kehutanan lah gitu loh. Sehingga pengawasan sebagai satu kementerian nasional yang mengawasi itu berkurang, termasuk pengawasan terhadap berjalannya Undang-Undang 18 2000 sampah itu. Ya. Nah, 2008 ya? 2008 itu padahal tugas utama adalah bupati dan wali kota. Bupati dan wali kota. Nah, dibina oleh gubernur dengan pengawasan pusat. Nah, pengawasannya mengerjakan yang lain gitu loh. Tidak begitu 10 tahun berpisah, kita menyaksikan itu ternyata ada yang comply, ada yang setengah comply. Comply itu ada yang patuh, ada yang setengah patuh, ada yang sama sekali nggak patuh gitu loh. Nggak mengerjakan apa yang diperintahkan oleh undang-undang dan regulasi. Artinya bisa dikatakan bahwa mungkin pemerintah daerah melanggar undang-undang? Memang melanggar. Memang melanggar. Makanya kita berikan sanksi. Karena itu setelah 10 tahun ketika kita dipisah, kita memberikan sanksi kepada mereka. Sanksinya berupa apa saja, Pak? Paksaan pemerintah. Oke. Sekarang mereka sedang bergegas mengerjakan itu. Ada yang dari katakanlah kekurangannya 80%, ada yang sudah tinggal sisa 20%, dia udah mengerjakan ini. Ada yang kayak begitu. Kita monitor semua. Kita ada tim monitornya di sini. Oke, persoalan tata kelola sampah ini juga sempat disinggung oleh Presiden pada Februari lalu yang menyatakan bahwa di tahun 2028 seluruh TPA kita akan over capacity ataupun kelebihan muatan, Pak, tidak mampu menampung lagi sampah-sampah dari masyarakat. Dan ada satu kebijakan ataupun ada langkah yang diambil membangun 34 proyek pembangunan waste to energy. Progresnya sejauh ini, Pak? Jalan udah ada di yang sudah lelang itu ada 11 ya. Ya, sekarang menuju batch kedua ke 24 dari 34 titik aglomerasi atau kota-kota yang memang memenuhi syarat untuk
PCEL atau Waste to Electricity. Iya. Nah, kemarin yang pertama diresmikan di Bali ya. Di Bali ya. Itu PSEL ya. yang pertama, nah, yang lain tinggal ya itu kan ini aja. Kalau yang lain ya udah bertahap terus nanti. Artinya di tahun ini akan ada 34 proyek pembangunan waste to energy. Kira-kira ya begitu. Oke, dan tentu kita semua sepakat bahwa persoalan tata kelola sampah ini tidak cukup berhenti dari hilirnya saja, Pak, tapi perlu juga dibenahi dari hulu, yaitu dari masyarakat memilah dan juga memilih sampah. Apakah kemudian satu konsep tobat ekologis yang kemudian disampaikan oleh KLH ini juga akan mendorong masyarakat untuk melakukan pilah-pilih sampah pada rumah? Dalam rangka gerakan pemulihan lingkungan secara nasional, gerakan nasional pemulihan lingkungan, kita bisa sebut gerakan tobat ekologis nasional misalnya. Nah itu kita lakukan, dan kemudian sekarang sampah-sampah plastik dan sebagainya sebentar lagi mungkin mudah-mudahan dalam bulan ini kita lagi persiapkan satu peraturan Menteri LH yang mewajibkan para produser yang menghasilkan plastik dan limbah yang seperti plastik itu harus mengeluarkan sedikit angka gitu ya, rupiah tertentu, sehingga dia bisa terkumpul dana, mereka sendiri mengolah sampah. Jadi bisa di recycling, bisa dikumpulkan, bisa di macam-macam. Pokoknya nggak boleh beredar. Sehingga kita harus lagi terhindar dari sampah kayak di laut gitu ya, pulau plastik itu di laut. Juga kampanye kepada rakyat masyarakat di das dari aliran sungai.